sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Suci Mutiara dengan NIM 2023143071. Dan teman-teman saya Maitria dengan NIM 2023143048. Saya Nurul Fadila dengan NIM 2023143045. Saya Rahmat Radita Diani dengan NIM 2023-14344. Saya Siatia Nayani dengan NIM 2023-14374. Saya Monika dengan NIM 2023-14353. Baiklah, di sini kami akan membahas materi bab 3 tentang ukuran pemusatan data. Pada pembahasan ini kami akan menunjukkan cara penyelesaiannya dengan menggunakan Microsoft Excel sebagai bagian dari pemenuhan tugas akhir mata kuliah Statistika Dasar. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Andrea Septiani Mubasari, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Dasar. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini kita akan mencari mean, median, modus, kuartil ke-1, kuartil ke-2, kuartil ke-3, data terendah, data tertinggi, desil ke-5, persentil ke-10 dari daftar nilai ulangan mahasiswa. Di sini daftar nilai ulangan mahasiswa yang terdiri dari 20 mahasiswa dengan nilai yang berbeda-beda. Yang pertama, di sini kita akan mencari mean. Silakan masukkan rumusnya di kolom sebelah kolom mean itu sendiri. Kita masukkan rumusnya sama dengan A, V, E, R, A, G, E, kurung buka dengan huruf kapital semua. Selanjutnya kita blok seluruh nilainya. Lalu kita klik enter, otomatis nilainya akan keluar. Dan hasilnya yaitu 75. Berarti mean dari nilai ini adalah 75 atau rata-rata dari daftar nilai ulangan mahasiswa. Selanjutnya kita akan mencari median dan memasukkan rumus median di kolom sebelah kolom median itu sendiri. Yang bisa kita lihat rumusnya adalah sama dengan median dengan huruf kapital semua. Lalu kita blok seluruh nilainya dan diklik enter. Secara otomatis nilainya akan keluar. Jadi median dari daftar nilai ulangan mahasiswa adalah 81. Yang ketiga, di sini kita akan mencari modus. Kita masukkan rumusnya yaitu sama dengan mode dengan huruf kapital semua, kurung buka. Lalu kita blok seluruh nilainya dan klik enter. Maka hasilnya akan keluar. Jadi modus dari daftar nilai ulangan mahasiswa adalah 82. Selanjutnya di sini kita akan mencari kuartil ke-1. Kita masukkan rumusnya kuartile dengan huruf kapital semua. Kuartile kurung buka. Selanjutnya dengan hal yang sama kita blok seluruh nilai dan klik enter, maka hasilnya akan otomatis keluar. Nah, nilai dari kuartil ke-1 adalah 62. Kemudian kita akan mencari nilai dari kuartil kedua. Kita masukkan rumusnya kuartile dengan rumus yang sama. Kuartile sama dengan kuartile kurung buka. Selanjutnya kita blok seluruh nilainya. Kita klik enter. Maka secara otomatis nilainya akan keluar. Nilai dari kuartil kedua adalah 81. Selanjutnya kita akan mencari kuartil ketiga. Dengan rumus yang sama kita masukkan sama dengan kuartile huruf kapital semua sama dengan kuartile kurung buka. Lalu kita blok seluruh nilainya, lalu kita klik enter.
maka otomatis hasilnya akan keluar. Jadi nilai dari kuartil ketiga adalah 86. Selanjutnya kita akan mencari data terendah atau X-min. Untuk rumusnya sama dengan MIN kurung buka. Lalu kita blok seluruh nilainya. Kita klik enter, maka hasilnya adalah 54. Nilai terendah dari daftar nilai ulangan mahasiswa adalah 54, atau di sana adalah nilai Wuliasi sama dengan 54. Selanjutnya kita akan mencari nilai tertinggi atau X-max. Kita masukkan rumusnya sama dengan MAX kurung buka, lalu kita blok seluruh nilainya, klik enter, dan hasilnya adalah 96. Jadi nilai tertingginya adalah 96. Selanjutnya kita akan mencari desil kelima. Kita masukkan rumusnya untuk desil kelima sama dengan PERCENTILE dengan huruf kapital semua, kurung buka. Kita blok seluruh nilainya, kita klik enter, maka hasilnya adalah 81. Jadi desil kelima adalah 81. Dan yang terakhir kita akan mencari persentil ke-10. Kita masukkan rumusnya untuk mencari persentil ke-10. Rumusnya adalah sama dengan PERCENTILE dengan huruf kapital semua, kurung buka. Lalu kita blok seluruh nilainya dengan hal yang sama seperti sebelumnya. Kita klik enter, tambah 10/100, klik enter, dan hasilnya adalah 56. Jadi persentil ke-10 adalah 56. Baiknya, yang selanjutnya yaitu data kelompok. Di sini sudah tersedia soalnya, ini nilainya dan frekuensinya. Baik, langsung saja kita ke kolom XI. XI ini kita menggunakan rumus sama dengan buka kurung, nilai terendah ditambah nilai tertinggi tutup kurung dibagi 2. Kita enter, hasilnya 47,5. Untuk yang selanjutnya juga seperti itu, langsung saja. Nah, untuk selanjutnya kita mencari FI dikali XI, berarti 4 dikali 47,5. Langsung saja, sama dengan 4 dikali 47,5. Kita enter, 190. Untuk selanjutnya sama juga seperti ini, langsung saja. Yang selanjutnya kita akan mencari jumlahnya. Mencari jumlah ini kita menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, kita blok angka yang ingin kita jumlahkan, tutup kurung, lalu enter. Untuk yang di sebelahnya juga sama ya, kita menggunakan rumus yang sama. Langsung saja. Baiklah, di sini kita akan mencari mean ya.
Untuk mencari mean, kita menggunakan rumus sama dengan jumlah dari FI dikali XI ini kita bagi dengan jumlah dari frekuensi. Langsung saja kita enter. Nah, di sini kita memperoleh nilai mean yaitu 68,68. Untuk selanjutnya kita akan mencari modus. Sebelum mencari modus, kita cari dulu batas bawah dan batas atasnya. Untuk mencari batas bawah, kita menggunakan rumus sama dengan di sini batas bawahnya 45. Jadi 45 dikurang 0,5. Kita enter, hasilnya 44,5. Begitu juga yang selanjutnya. Jadi kita langsung saja. Nah, untuk mencari batas atas itu tepi atas ditambah 0,5. Jadi langsung saja sama dengan tepi atas ditambah 0,5. Kita enter, hasilnya 50,5. Untuk yang selanjutnya sama juga seperti ini, jadi kita langsungkan saja. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan mencari nilai FK. Nilai FK ini merupakan jumlah frekuensi sebelumnya. Untuk kolom yang pertama, frekuensi sebelumnya adalah kita buat sama dengan ini ya, 4. Nah, untuk yang berikutnya itu frekuensi pertama ditambah frekuensi kedua, jadi sama dengan frekuensi pertama ditambah frekuensi kedua, lalu enter, ya hasilnya 8. 4 ditambah 4 itu 8. Nah, untuk yang ketiga, supaya memudahkan kita menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, kita blok angka yang ingin kita jumlahkan, kita tutup kurung, lalu enter, dan diperoleh hasil 16. Yang selanjutnya juga sama. Nah, di sini kita sudah memperoleh seluruh jumlah nilai frekuensi kumulatifnya ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan mencari modus. Untuk mencari modus ini kita harus mencari kelasnya terlebih dahulu. Kelas modus merupakan frekuensi yang terbanyak. Di sini frekuensi terbanyak yaitu ada di kelas ke-1, 2, 3, 4, 5, kelas ke-5 ya, dengan frekuensi 31. Nah, sebelum itu kita mencari D1 dan D2-nya terlebih dahulu. Untuk mencari D1 dengan rumus sama dengan frekuensi modus dikurang frekuensi sebelumnya. Kita enter, didapatkan hasil 1. Untuk mencari D2, kita menggunakan rumus sama dengan frekuensi modus dikurang frekuensi sesudahnya, lalu enter, kita memperoleh hasil 11. Untuk FKS ini merupakan jumlah frekuensi sebelum kelas modus. Di sini kan kelas modusnya kita berada di sini ya. Untuk memudahkannya diberi warna yang sama, warna hijau. Nah,
Ini merupakan kelas modus kita. Nah, FKS ini berarti jumlah frekuensi sebelum kelas modus. Berarti di sini. Ini frekuensinya 46. Jadi FKS ini sama dengan 46. Baiklah, langsung saja untuk mencari modusnya kita menggunakan rumus sama dengan batas bawah. Di sini kita batas bawahnya 68,5 ditambah buka kurung nilai dari D1-nya yakni 1 dibagi buka kurung nilai D1 ditambah nilai dari D2, lalu tutup kurung lagi, lalu dikali dengan K. K-nya di sini kita memperoleh 6. Mengapa di sini memperoleh 6? Karena jarak dari 45 ke 50 itu ada 6. Lalu kita enter, kita peroleh modusnya yaitu 69,00. Baik, untuk selanjutnya kita akan mencari median. Sebelum mencari nilai median, kita harus mencari kelasnya terlebih dahulu. Untuk mencari kelas median, yakni dengan rumus sama dengan jumlah dari frekuensi yakni 100, kita bagi dengan 2, lalu enter, hasilnya 50. Di sini kita memperoleh kelas median 50. Lalu kita lihat frekuensi kumulatifnya. Di kelas keempat ini kan 46. Jadi tidak memenuhi syaratnya, karena syaratnya boleh sama, boleh lebih, tapi tidak boleh kurang. Nah, di sini ada 77. 77 ini kan lebih dari 50. Jadi kelas median merupakan kelas ke-5. Jadi ini merupakan kelas median. Nah, untuk FKS-nya berarti jumlah frekuensi sebelum kelas median, yakni 46. Jadi FKS-nya sama dengan 46. Oke, lanjut kita mencari median. Untuk mencari median kita menggunakan rumus sama dengan batas bawah. Batas bawahnya ini ditambah buka kurung kelas median Baiklah, untuk selanjutnya kita akan mencari median. Untuk cari median kita langsung saja menggunakan rumus sama dengan batas bawah. Di sini batas bawahnya 68,5 ditambah buka kurung lagi kelas median dikurang frekuensi sebelumnya yakni 46 ya. Lalu tutup kurung dibagi frekuensi mediannya di sini 31. Lalu tutup kurung dikali dengan K. K-nya 6. Enter. Nah, di sini kita memperoleh mediannya 69,27. Baiklah, selanjutnya kita akan mencari kuartil ketiga. Sebelum mencari kuartil, kita harus mencari kelas kuartil terlebih dahulu. Untuk mencari kelas kuartil, kita menggunakan rumus sama dengan buka kurung 3/4 tutup kurung dikali 100. Kita enter. Nah, di sini kita memperoleh kelas Q3 yakni 75. Kita lihat di frekuensi kumulatif. Kalau di sini kan kurang dari 75. Jadi di sini merupakan kelas dari Q3 yaitu kelas ke-5. Untuk FKS-nya 46 ya. Di sini 46. Oke, langsung saja kita mencari kuartil ketiga dengan rumus sama dengan tepi bawah 68,5
ditambah buka kurung lagi, kelas kaki 3 dikurang FKS-nya, tutup kurung, dibagi dengan frekuensinya. Di sini frekuensinya 31, lalu tutup kurung, dikali dengan K. Kita enter. Di sini kita memperoleh hasil dari Q3 yakni 74,11. Baiklah, selanjutnya kita akan mencari desil ke-8. Untuk mencari desil ke-8, kita harus mencari kelasnya terlebih dahulu. Untuk mencari kelas D8 ini, kita menggunakan rumus sama dengan buka kurung 8/10 tutup kurung dikali 100. Kita enter. Nah, di sini kita mendapatkan nilai 80. Langsung saja kita lihat di frekuensi kumulatif. Kalau 77 ini kan masih kurang dari 80. Sedangkan syaratnya boleh sama, boleh lebih, tetapi tidak boleh kurang. Jadi yang memenuhi kelas D8 ini yakni 97. Jadi ini merupakan kelas dari desil ke-8. Kita beri warna yang sama ya. Nah, untuk FKS-nya ini frekuensi sebelum kelas desil ya, berarti 77 sama dengan 77. Baik, langsung saja untuk mencari desil ke-8-nya kita menggunakan rumus sama dengan batas bawah yakni 74,5 ditambah buka kurung lagi, nilai dari kelas ke-8 dikurang FKS-nya itu 77, tutup kurung, dibagi frekuensi desilnya yakni 20, tutup kurung, lalu dikali dengan K. K-nya itu 6. Kita enter. Nah, di sini desil ke-8 kita memperoleh nilai 75,40. Dan selanjutnya kita akan mencari nilai persentil ke-75. Untuk mencari nilai persentil ini, kita harus mencari kelasnya terlebih dahulu. Untuk mencari kelas persentil, kita menggunakan rumus sama dengan buka kurung 75 dibagi 100, tutup kurung, dikali 100. Kita enter, hasilnya 75. Jadi kelas persentil ke-75 yakni di sini kelas ke-5. Jadi FKS-nya adalah 46 sama dengan, kita enter ya, 46. Langsung saja kita mencari persentil ke-75 dengan rumus sama dengan batas bawahnya yakni 68,5 ditambah buka kurung lagi, nilai dari kelas P75 ya, lalu dikurang FKS-nya ini 46, tutup kurung, dibagi frekuensi persentilnya yakni 31, lalu tutup kurung, dikali dengan K. K-nya yakni 6. Lalu kita tekan enter. Ya, persentil ke-75 di sini kita memperoleh nilai 74,11.
Baiklah, sekian video dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum